Aku belum siapa Rara. Sari. Aku Rara. Aku dong. Guys, kalian di sini akan mengetahui nama panjang kita berdua. Perkenalkan, nama saya Diavira Cenurisa, biasa dipanggil Rara. Diavira Cenurisa dipanggil Rara. Habis ini, sorry. Guys, sekarang kamu tahu nama panjang kita, guys. Aku udah sorry. Nama aku nggak ingetnya sampai sekarang aku kasih baca. Boleh nggak tuh lihat setelah nomor? Saya nggak ada bilang. Perkenalkan, nama saya Gita Pratama, biasanya kami bilang biasanya nungguin dia. Iya belum. Perkenalkan, nama saya Joni Mawan, dia main Joni itu bintang kelas kita guys, makanya langsung pada huhu. Jai. Anjir. Oh. Kok? Kenapa ada gitu ya? Hari Rahmat Rasul Lapak. Daerah apa sih? Boleh nggak mau itu? Kayak ada rasa bersih di sini. Apakah tenggorokanku ada yang tergores? Ini rasa amis garam tuh, amis garamnya masih bersih. Tadi tulisannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arunda Sama, biasanya Sorry, nyimpen contekan. Oh. Apa ini? Guys, aku ke Indo itu pulang. MTK-nya aku dapat nol. Lihat MTK. Ini PKN guys. Bahasa Inggris. Begini kan? Oh gini tadi. Perkenalkan, nama saya Rahmasari, bisa dipanggil Rahma. Tadi dipanggil nengok, ini sana. Oh my god, guys, tadi kalian denger nggak Mas Andra bilang dipanggil nengok kalau anu kamera sama satu.
Aku nggak kaget ya. Boleh sebelahkan lagi nggak kak? Please, kalau lapar kak. Kita harus menghargai food guys. Kan kita katanya harus bersemangat. Biar aku semangat aku harus makan yang bersikeras. Harus menyebutkan. Makan dulu ya. Yang satu mana? Saproni. Mau duluan? Sama 33. Tidur rumah. Ya. Oh, masih ada 25 ya? 24 ya? 24 udah. 44. Ya. Taruh. Maaf tadi saya baik. Jadi ini nggak ada yang apa ya? Ya. Ini terus. Saya lihat dari kelas kemarin, saya yang masih nggak ada yang hadir, apa ini ada yang sakit. Kelas gini aja. Saya kira Nek lagi rajin. Pas banget hari lagi rajin. Kemarin-kemarin enggak. nah paling rajin nggak? Ketua kelasnya suka bohong. Ketua kelasnya suka bohong. Kita yang bermanda. Oke, di sini Bapak buat dulu ya, karena dari absen dan kalian sudah melakukan sholat juga dulu. Sembilan mulai dengan menyebut nama Allah yang masih lagi sayang. Alhamdulillah kita bicara hari ini pagi hari ini ya untuk berbicara terkait pembelajaran sejarah dengan tanpa sedikit kekurangan sehingga kita dapat berkumpul di sini lengkap, nggak ada yang kurang sini pun. Kalian berolahraga. Ya, kita tak lupa kita mengucapkan salam pada Kayaknya jurusan pendidikan agama. Oke, di sini Bapak akan mengajarkan kalian terkait dari masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, karena Jepang. belajar sejarah ini kalian baru pertama kali ya? Yang pertama? Ya, atau udah belajar di semester kedua ini? Belum. Bapak akan menonton itu, tapi saya minta tolong ya, ini proyektor untuk dibuka dulu. Jadi, saya apa? Ya, suka. Ada rolnya Kak? Ada roll sama Buka kan? mau tambah lagi ya? Pokoknya mah lemong sayang. Lemong. Gitu. Masih kayak ya kumpulan. Ketawa lagi kenapa sih? Gak sengaja ketawa. Masih penikmat kan kalau Kepencet remote mampir. Coba ke itu kan ada yang menyentuh, kenapa jadi aku tahu ya? Terus malah sekarang jadi kecil. Keluarin buku dong. Di dalam terbakar kayu batu kasih hai orang baru. Iya, kamu tahu sejarahnya dan kamu tahu lihat lah masih banyak banget awal masih sini sih.
masih menyambung kita. Dibuat. Maksud ireng. Ireng kan? Kamu dapat berapa? Ini tinggal dikit deh. Bobrok. Saya nggak sopan sama kalian dong. Kita santai tapi kalian tuh serius ya. Apa kan? Dia punya tidur. Ada nih juga. Ini bisa pakai. Tapi bisa pakai gitu. Aku tuh bingung. Nih makanya sih. Aku tuh guys kalian coba sekarang dulu kronologi gimana? Kronologinya ya guys. Semester 1 itu tuh buku yang ini guys. Sejarah itu hilang guys sejarah. Nah, jadi aku nulis dong di buku baru. Ini guys di buku ini. Lah pas aku kemarin pas lagi libur panjang itu tuh aku beres-beres guys, terus ternyata ini ketemu guys. Jadi menurut kalian aku bingung mau nulis gimana. Ini udah ditulisin segini panjangnya. Tapi yang masih banyak, ini masih banyak nih ya. Sisanya masih tebal. Yang tahu kasih saran komen ya. Tapi sekarang aku butuhnya. Nanti aku yang komen. Walau hanya 3,5 tahun, bayang penjajah Jepang di Nusantara menyisakan jejak dalam waktu yang sekilas itu mengulang duka, harapan dan perlawanan dalam satu kelatakan nafas bangsa. Setelah mengguncang Pearl Harbor pada Januari 1942, armada Jepang bergerak ke Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian, bagaikan gelombang pasang yang tak terelakkan, Balikpapan, Ambon, Kendari, hingga Pontianak satu persatu jatuh ke tangan mereka. Puncak dari invasi ini adalah tanggal 5 Maret 1942 ketika Batavia, jantung kekuasaan Hindia Belanda, bertekuk lutut. Tak lama berselang, pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Kedatangan tentara Jepang awalnya disambut sorak-sorai oleh sebagian rakyat Indonesia. Pasalnya, Jepang hadir dengan propaganda sebagai saudara tua, penyelamat yang diklaim akan membebaskan Nusantara dari cengkraman penjajah Belanda. Alhasil, Jepang tak perlu menghadapi perlawanan besar untuk menancapkan kukunya di bumi Nusantara. Jepang kemudian membentuk pemerintahan militer dengan nama Bala Tentara Nippon. Kekuasaan ini tak hanya menggantikan peran gubernur Hindia Belanda, tetapi juga menyatukan
militer dan pemerintahan di bawah satu komando. 2 angkatan perang Rikuhun Angkatan Darat dan Kaihun Angkatan Laut memegang kendali penuh atas tanah Nusantara. Ketika gerakan 3A dengan slogan kosongnya tentang Nippon pelindung cahaya dan pemimpin Asia gagal memulai hati rakyat Indonesia, pada tahun 1943 gerakan 3A pun dibubarkan. Sebagai gantinya, lahirlah Pusat Tenaga Rakyat, Putra, sebuah upaya baru yang dikendalikan oleh tanah besi militer Jepang, namun dipimpin oleh tokoh-tokoh bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Peperangan sekarang bukanlah hanya peperangan dari rekor saja, tapi adalah peperangan kita pula. Putra dirancang untuk menggerakkan rakyat mendukung perang Pasifik, tetapi dalam senyap, para pemimpin Indonesia menyulapnya menjadi panggung perjuangan. Di balik propaganda yang dihembuskan Jepang, mereka menyisipkan bibit nasionalisme dan impian kemerdekaan seperti api kecil yang perlahan membakar kayu yang basah. Namun, di luar panggung Putra, wajah penjajahan Jepang menampakkan watak aslinya. Sumber daya alam Indonesia diperas hingga kering untuk menopang ambisi militer Nippon. Rakyat pun tak luput dari eksploitasi. Pasukan Heigo dibentuk dari pemuda-pemuda Indonesia, dilatih oleh tentara Jepang, dan dikirim paksa ke medan pertempuran sebagai bagian dari mesin perang mereka. Di sisi lain, pembela tanah air, PETA, didirikan dengan alasan pertahanan negara. Segala aspek kehidupan rakyat diarahkan untuk satu tujuan, mendukung perang Asia Timur Raya. Pers yang dulunya menjadi sarana perlawanan, kini dikuasai sepenuhnya sebagai alat propaganda. Kesenian yang mestinya menjadi ekspresi kebebasan dipaksa memainkan peran dalam narasi Jepang. Bahkan, suara pengajian yang biasanya menenangkan jiwa disusupi pesan-pesan dukungan untuk penjajah. Kita semua berpikir, ini adalah pertarungan kita. Namun, mereka juga mencoba meraih hati rakyat dengan kebijakan yang terlihat berpihak. Bahasa Indonesia didorong penggunaannya, simbol-simbol kolonial Belanda dihancurkan, dan organisasi keagamaan diberi ruang untuk berkembang. Tapi, di balik setiap langkah itu, ada motif tersembunyi, mempertahankan kekuasaan Jepang dengan menanamkan kesetiaan yang semu. Di bawah kibaran bendera matahari terbit, dengan cepat Jepang menampakkan taringnya. Kekuasaan mereka di bumi Nusantara menjadi neraka yang meluluhlantakkan ekonomi rakyat. Semua yang tumbuh di tanah subur Indonesia, hasil ladang, perkebunan, dan ternak, dirampas untuk mengisi perut perang Pasifik. Dalam kelaparan yang tak terperi, rakyat terpaksa mengais apa saja untuk sekedar bertahan hidup. Daerah-daerah yang dulu makmur berubah menjadi ladang kematian, tempat ribuan jiwa meregang nyawa akibat kelaparan. Namun derita tak berhenti pada perut yang kosong. Militer Jepang memaksa ribuan lelaki Indonesia meninggalkan rumah mereka. Mereka direnggut dari keluarga, diangkut bagi barang dagangan ke tempat-tempat jauh, Burma, Thailand, hingga Sumatera. Di sana, mereka menjadi romusa, pekerja rodi yang dipaksa membangun jalan, rel kereta, dan benteng
Indonesia tak luput dari kekejaman. Banyak yang dijadikan jubur Yanfu. Mereka dipaksa melayani tentara Jepang dalam perbudakan yang menghancurkan harga diri dan kemanusiaan. Hanya dalam hitungan bulan, janji palsu tentang pembebasan berubah menjadi mimpi buruk. Rakyat yang awalnya percaya mulai bangkit melawan. Dari Aceh hingga Jawa Timur, suara perlawanan bergema. Pada tahun 1942, George Lien menjadi saksi awal pemberontakan, disusul oleh Singaparna di Tasikmalaya pada tahun 1943, di mana Kiai Haji Jenderal Mustafa mengorbankan jihad melawan penjajah. Tahun 1944, Teuku Hamid memimpin perlawanan di Aceh. Sementara tahun 1945, Supriyadi dan pasukan peta di Blitar menunjukkan bahwa bangsa ini tak akan tunduk selamanya. Gumilir di Cilacap pun menyusul dengan api pemberontakan yang menyala di bulan April 1945. Di balik layar, perlawanan buatanlah juga tak kalah sengit. Tokoh seperti Sultan Syahrir menjadi nyala harapan yang diam-diam mengatur strategi untuk mengusir penjajah. Namun, baru setelah Jepang ditaklukkan sekutu dalam Perang Pasifik, cengkeraman mereka mulai melonggar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, merobek belenggu yang telah menjerat bangsa ini. Dalam gurita 3,5 tahun penjajahan Jepang di bumi Nusantara, derita dan kehancuran menghiasi lembaran sejarah. Namun di antara kepedihan itu, terselip hikmah yang menjadi fondasi masa depan bangsa. Warisan ini, meski berasal dari penjajahan, telah membentuk wajah Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Di tengah propaganda anti Belanda, Jepang memberi ruang bagi bahasa Indonesia untuk berkembang hingga akhirnya menjadi pengikat identitas bangsa. Pada tahun 1944, lagu Indonesia Raya yang sebelumnya dilarang penjajah Belanda kembali bergema sebagai lagu kebangsaan. Bahkan nama Batavia digantikan dengan Jakarta, sebuah simbol kebangkitan dari bayang-bayang kolonialisme. Di bawah pemerintahan bala tentara Nippon, Soekarno dan Hatta, dua pemimpin yang didekati Jepang untuk memobilisasi rakyat menjadi tonggak perjuangan bangsa. Peran mereka dalam membangun semangat nasionalisme tak hanya memperkokoh posisi mereka sebagai pemimpin, tetapi juga membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Di saat Belanda tak pernah memberi ruang, Jepang tanpa sadar memupuk jiwa kepemimpinan yang kelak membakar semangat revolusi. Pembentukan organisasi kemiliteran seperti EHIGO dan PETA turut mencatatkan jejak penting. Meski awalnya dirancang untuk melayani ambisi perang Jepang, organisasi ini melahirkan generasi muda terlatih yang menjadi tulang punggung tentara nasional setelah diproklamasikan, menjadi pelindung negeri yang baru lahir. Dalam tatanan masyarakat, Jepang meninggalkan warisan berupa pengorganisasian tingkat bawah seperti Tonari Gumi yang kini dikenal sebagai rukun tetangga. Struktur ini, meski berakar dari kendali militer, tetap menjadi pilar penting dalam membangun kohesi sosial di masyarakat modern Indonesia. Namun, segala hikmah ini tak dapat menghapus kenyataan pahit bahwa penjajahan Jepang adalah babak kelam dalam sejarah bangsa. Itu adalah masa ketika Indonesia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, ketika kebebasan direbut dan masa depan terbuka bertransaksi.
guys, nangis banget. Ya, aturan nilai saya berikan itu sendiri itu kamu banget. Saya itu tanya, aku berpendapat, itu udah dapat nilai. Itu ada ikannya enggak? Mungkin ada ikannya nih terkait terima di Jepang, masuk dalam mana, ini baik. Ini sih nggak apa-apa. Kalau paham kalian tuh pengen diskusi, apa itu bagus. Artinya makanan itu mempersatukan atau itu bisa berhadiah. Terus bapak mudah banget masuk gitu loh. Itu kayak papanya enak loh. Berapa lama kegiatan di Indonesia? Tadi Itu pertanyaan bagus banget. Namanya siapa mas? Ya, enggak. Nomor berapa? Kasih pos dulu dong, ini pertanyaan bagus banget. Saya akan bilang, mungkin saya akan sedikit memberikan jawaban terkait dari berapa lama sih setiap penjajahan terutama di Belanda menjajah Indonesia, lalu berapa lama sih pendudukan Jepang di Indonesia. Saya akan memberikan jawaban memang karena memang jawaban seperti ini ada yang pernah bilang itu 350 tahun. Ada yang setuju? Nah, terus itu jawaban lain. Benar, 350 tahun itu sebenarnya itu penjajahan pada saat Batavia itu diambil pada saat masa VOC. Kita harus membedakan yang namanya VOC dan juga Belanda. VOC itu adalah invasi dagang Belanda. Sedangkan Belanda itu mengambil alih setelah VOC itu runtuh atas korupsi yang merajalela di Indonesia tersebut. Coba kita bayangkan nih, kalau saya dulu itu sama sekarang itu punya 7 perusahaan gede ditambah Google, Starlink, milik Elon Musk itu 7 perusahaan gede loh, gede banget. Nah, kalau saya itu kayak gede banget, kita nggak bisa mengukur dari saya terkait dari masa itu, tapi dari wilayah dan juga sumber daya yang ada. Itu mulainya itu dari Jakarta ataupun Batavia itu diambil alih. Lalu kita ke Jawa dan konteksnya kalau kalian tahu Yogyakarta itu nggak pernah dijajah. Yogyakarta nggak pernah dijajah sama Yogyakarta. Mereka itu menjalin kerjasama. Bahkan Sultan Yogyakarta itu memberikan syarat dari Belanda, warga saya nggak boleh keluar dari wilayah Jogja, tapi boleh melakukan kerjasama di wilayah Jogja. Kenapa? Warga-warganya itu sudah begitu menjadi orang-orang sultan, sehingga mereka itu enggak merasa kami jadi tidak. Ada yang tanya lagi? Kata tuh masnya tambahin dulu. Ini apa ya? Faktor yang menyebabkan namanya ada tuh. Namanya Muhammad Abdul Razak Pak, absen 24. Mana? Faktor penyebab atau pendukung masuknya Jepang ke Indonesia. Faktor pendukung masuknya Jepang dari Indonesia. Ini pertanyaan itu bagus ya. Karena nanti akan bersinggungan dengan materi kita. Makanya faktor-faktor yang mendukung itu sebenarnya tuh Jepang masuk Indonesia itu karena mereka tuh merasa bahwa itu adalah populer. Karena kemenangan mereka di perang Pasifik terutama pada saat melawan kekaisaran Rusia, mereka menang sehingga mereka tuh mencoba untuk ekspansi ke wilayah Asia Tenggara karena memang Asia Tenggara itu masih bisa dikatakan tuh wilayah yang fresh baru untuk mereka, sumber daya gede. Berbeda dengan wilayah yang di luar wilayah. Mereka punya yang mana wawancara dari mesin pemotongan, mesin perahu, dengan wawancara di Indonesia itu melipat.